Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsan wa faddalana bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi bi khairil milal wal adyan wa ala alihi wa ashabihi buduri ma'alimil imani wa sumusi awalimil irfan. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz. Alhamdulillah dina kesempatan ieu parantos paladir, mugia Allah selalu maparin sehat wal afiat, dipanjangkeun yuswana serta aya dina husnul khotimah. Segenap panitia peringatan Isra wal Mi'raj anu kusim kuring dihormati sareng dibanggakeun, mugia atas segala jerih payahnya terselenggaranya peringatan Isra wal Mi'raj mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta reng-renganana anu kusum kuring dihormati, sareng mugia tiasa terus mengayomi masyarakatna. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Sate acan sing kuring nguraykeun anu ditugaskeun dina banget ieu, dina waktu ieu ti payun ngahaturkeun assalamualaikum ti pangersana al-alim al-arif billah Habib Umar anu mana mantengna anu sakedah dina waktos ieu, dina wong ieu hadir di tengah-tengah urang anu simkuring nyaksian anu disampaikeun dina eta undangan ku Ahinul Kiram Kiai Haji Udung anjeunna siap pikeun ngeusi acara dina peringatan Isra wal Mi'raj di kampung Cigondang. Tetapi itulah, ada satu hal yang tidak bisa ditinggalkan sehingga beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah
yang tidak bisa dipungkiri oleh kita. Lamun cek Syekh Ibnu Athaillah dina kitab Hikamna dinyatakeun sawabikul himam tahriku aswarul akbar. Tahartibuk sawabikul himam tahriku aswarul akbar. Lamun cek bahasa Cigondangna mah takdir Allah, ketentuan Allah, kepastian Allah tidak bisa merubah benteng yang kokoh. Kita harapan pada malam ini orang boga kahayang di nawang ia bisa silaturahim, bisa bermuajahah dan sekaligus mendengarkan tausiah dari beliau, tetapi Allah belum menghendakinya. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa berkumpul, kita bisa bermuajahah, bersilaturahim dengan beliau, sehingga mohon doanya semoga beliau selalu diberikan kesehatan, beliau dipanjangkan usianya. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa kembali atau bisa bersilaturahim dan sekaligus mendengarkan tausiahnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peringatan Isra wal Mi'raj. Tapi kayak tema nanya, mana temanya? Berjuta hikmah, sebuah perjuangan agung luar biasa. Maka kesalahlah simkuring tadi nganyatakeun salah satu hikmah yang disampaikan ku Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Sawabikul himam tahriku aswarol akdar. Itu merupakan hikmah. Apabila kita berbicara hikmah, gampangnya hikmah itu suatu ungkapan, suatu omongan yang mengandung manfaat, yang mengandung faidah. Dari siapapun datangnya itu omongan. Cek bahasa orang nama sanajan tina jubur hayam ari manfaat yang berfaedah mah itu sudah dikatakan hikmah. Berjuta hikmah, memang betul peristiwa yang terjadi pada Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya kumpul berjuta hikmah, sehingga dengan terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj yang kemudian oleh baginda Rasul disampaikan, tidak sedikit orang yang tadinya sudah iman menjadi murtad. Begitu juga sebaliknya, yang tadinya tidak iman kepada baginda Rasul, dengan mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul, banyak orang pula yang beriman. Itulah hikmah di antara peristiwa yang luar biasa yang tidak akan terjangkau oleh akal manusia. Coba bagaimana terjangkaunya oleh akal manusia peristiwa Isra wal Mi'raj, khususnya Isra yang diabadikan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Dengan bahasa lailan itu mengandung rahasia. Apabila kita gali dengan ilmu bilaghahnya, lailan merupakan satu kalimat yang nakirah, sehingga para ulama menyatakan di mana ada satu ibarat, satu kalimat dengan bentuk nakirah, maka memberikan satu faedah adalah litaklil, memberikan faedah, menunjukkan makna sedikit. Jadi dengan kata lain, perjalanan atau peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi lailan, dalam waktu sebentar.
di malam hari. Dalam waktu yang sebentar. Bahkan ada ulama yang mengatakan peristiwa Isra wal Mi'raj yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya 10 menit. Hanya 10. Dengan dasar apa ini ulama mengatakan bahwa peristiwa Isra wal Mi'rajnya baginda Rasul hanya 10 menit? Karena Nabi begitu meninggalkan, dalam satu sejarah, dalam satu riwayat, dalam melaksanakan Isra wal Mi'raj, kemudian kembali masih terasa hangatnya bekas tidurnya baginda Rasul. Masih hangatnya tadi tempat anu dianggo sare ku baginda Rasul. Berarti menyatakan bahwa dengan dilalah tersebut, dengan ciri tersebut, masih hangatnya tempat tidur baginda Rasul ditinggal melaksanakan peristiwa Isra wal Mi'raj, menunjukkan bahwa terjadinya Isra wal Mi'raj hanya dalam beberapa waktu saja, hanya dalam beberapa menit saja. Diperkuat dengan bahasa atau dengan satu kalimat layalan tadi. Allah di dalam surat tersebut, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, dengan bentuk nakirah. Sekali lagi para ulama ahli balaghah, nakirah di situ menunjukkan makna taklil, makna sedikit, dengan kata lain hanya dalam beberapa menit saja, dalam waktu yang singkat saja. Itulah hebatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apabila kita berbicara tentang peristiwa yang maha agung ini, yang maha hebat ini, yang alhamdulillah tiap tahun oleh kita diperingatinya, tiap tahun oleh kita dirayakannya dengan penuh takdir, dengan penuh semangat. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra wal Mi'raj ini sebagai bukti kepada kita, seorang hamba Allah yang mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Namun biasa para mubali membahas Isra wal Mi'raj dari awal, dari mulai perjalanan sampai akhir. Simkuring mah mual ngajelaskeun Isra-na, tetapi pengalaman apa yang didapat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dikala melakukan Mi'raj itu. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul berkenaan Isra wal Mi'raj. Apa kata Rasul? Kata Rasul, utli tu lailatal mi'raj ala nari fara'aitu aksara ahliha al-fuqara. Saya diperlihatkan pada malam Mi'raj ala nari, terhadap alam neraka. Nabi dikala diperlihatkan oleh Allah alam neraka, apa yang dilihat oleh Nabi? Fara'aitu aksara ahliha al-fuqara. Ternyata kebanyakan, mayoritas penduduk neraka adalah orang-orang fakir. Saatnya ibu-ibu, orang-orang fakir. Doang lamun dipersentasekeun antara ibu-ibu jeung bapak-bapak, loba keneh ibu-ibu. Luar biasa. Di mana-mana tiap simkuring ngisi pengajian, ngisi ceramah, anu paling semangat adalah ibu. Tidak aneh. Kenapa demikian?
ibu-ibu yang selalu semangat, ibu-ibu yang selalu terbanyak. Perlu diingat, orang yang pertama iman kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dari bapak-bapak, bukan dari pemuda, bukan dari laki-laki, tetapi orang yang pertama iman kepada baginda Rasul adalah Sayyidatuna Khadijah. Bapak-bapak, ibu-ibu tas Khadijah. Tuh kan? Ibu-ibu. Bahkan Sayyidatuna Khadijah bukan hanya sekedar iman, atau bukan hanya sekedar orang yang pertama iman kepada baginda Rasul, tetapi Sayyidatuna Khadijah ini merupakan orang yang paling banyak, orang yang paling kuat mendukung dakwahnya daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikala wafatnya Sayyidatina Khadijah, namun cek bahasa Cigondang, Rasul merasa terpukul, sedih yang tak terhingga, sedih anu tak terhingga. Beda jeung bapak-bapak lamun ditinggalkeun ku majikan, sedihnya lain sedih tak terhingga, tapi sedih rada gembira. Benar tuh, poe eta doang ceurik teh. Jagi sukmah geus lain deui. Kesedihan yang palsu, kesedihan yang, tapi baginda Rasul tidak, benar-benar sedih. Tuh. Sehingga di saat tahun wafatnya Sayyidatina Khadijah, para ahli sejarah menyatakan bahwa tahun itu merupakan tahun Amul Hazan, tahun duka, tahun kesedihan, tahun kesedihan. Mengapa dikatakan bahwa dengan wafatnya Sayyidatina Khadijah Nabi mengalami kesedihan yang amat sangat? Catat bu, perjuangan Siti Khadijah luar biasa. Para ahli sejarah menyatakan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh Siti Khadijah 2/3 Mekah. 2/3 Mekah. Sehingga Siti Khadijah bukan hanya terkenal dengan seorang wanita yang bangsawan, tetapi Siti Khadijah juga terkenal dengan wanita yang hartawan. Nya sugih, nya geulis, rangda. Kira-kira aya teu di Cigondang? Benar, moal kali kula lamun aya. Sugih, geulis, wah, ulah peot karena teu geulis, peot mah. Peot mah teu geulis ngaranna. Itu Siti Khadijah. Bukan hanya sebagai seorang bangsawan, tetapi Siti Khadijah juga seorang hartawan. Tetapi semua kekayaan yang melimpah tersebut habis, bu. Habis kekayaan Siti Khadijah bukan dipakai untuk berpoya-poya. Habisnya kekayaan Siti Khadijah bukan untuk pergi ke mall, lain lempang ke pasar, lain pakai iya pakai itu, tetapi semuanya habis dipakai berjuang dakwahnya suami tercinta, yaitu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dalam satu cerita, satu riwayat, satu hikayat diceritakan Siti Khadijah yang kaya raya tersebut, Siti Khadijah yang bangsawan tersebut, di akhir hayatnya memakai satu pakaian yang penuh dengan tambalan. Dihitung oleh para ahli sejarah, tambalan pakaiannya saja Siti Khadijah sampai 84 tambalan. Ayat itu di Cigondang. Hapuk. Namun sana hapuk 84 tambah.
Bahkan menjelang wafatnya Siti Khadijah memanggil anak tercintanya, putri tercintanya Sayyidah Fatimah. Kata Siti Khadijah, wahai Fatimah, kesinilah nak. Tolong sampaikan kepada ayahmu, aku meminta sorban untuk menjadi kain kafanku, karena aku sudah punya firasat tidak lama lagi Allah akan memanggilku. Kutu ayah-ayah nak duit gesan beli kain kafan. Apa yang disampaikan oleh Siti Fatimah kepada Kanjeng Rasul? Apa adanya, bahwa sang ibu meminta surban untuk dijadikan kain kafan manakala meninggal. Disamperinlah Sayyidatina Khadijah oleh baginda Rasul. Apa kata Rasul? Wahai Siti Khadijah, Allah telah memberikan salam kepadamu, dengan Allah telah mempersiapkan surga untukmu. Sehingga dalam satu riwayat dijelaskan dalam satu surat Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu salah satunya merupakan salam Allah untuk Sayyidatina Khadijah. Terus gak? Masih kuat? Awewe mah kuat bae Pak. Benar. Bapak-bapaknya kuat. Leles. Sampai mana? Sampai mana? Tuh kan, pengajian mah gitulah. Ulah-ulahan geus balik. Keur diukeneh ge sedeur geus pokok. Iya, makanya cek batur teh mah ngaji masuk eleh kutabrakan. Kumaha ngaji eleh kutabrakan? Urang leun bangga Jakarta, datang ka Mengger, aya mobil asli jeung mobil murni tabrakan. Nu luka-luka berat 8, luka ringan 18, nu maot 10, nu leuwih parah huluk nek jeung supir papisah. Iya, benar. Nah, benar. Hulu kenek yang supir papisah. Menang 2 tahun berangkat dari ke Jakarta lewat Mengger deui. Bahkan kuari mah mau incu segala. Kumaha? Langsung pan ngawel ka incu. Nih, cuk 2 tahun yang lalu di sini pernah terjadi tabrakan bis murni jeung bir asli. Nu luka-luka ringan sakitu, nu luka-luka berat sakitu, nu maut sakitu, nu lebih parah lagi kepala kenek dan supir. 2 tahun masih ingat kira-kira lamun ngaji 2 tahun inget itu haput di bahaya. Ulah-ulahan 2 tahun jadi isuk dan isuk-isuk. Aya nu nanya, nya terpenting cenah aya pengajian heueuh. Di mana kiai nak timenes kumaha gagah. Naon nu disampaikeun na bari nadikeun teh alah biasa bae. Geus capek dianggap biasa bae. Tetang ngaji oleh kutabrakan. Jadi Sayyidah Khadijah menjelang wafatnya menghendaki sorban daripada baginda Rasul, tapi oleh Rasul lewat salam Allah dijanjikan, jangan khawatir, Allah telah mempersiapkan surga. Dan betul, begitu Sayyidah Khadijah wafat, datang malak Jibril. Ulama tidak menyebut malaikat kiai, sebab malaikat mah jamak. Lamun ngomong malaikat Jibril berarti beberapa malaikat Jibril. Lamun gitu berarti Jibril lain sorangan lobaan. Iyalah perlu ngaji. Perlu ngaji. Geus ngaji terus. Ulah-ulah pun bisa ngarti kalau disampaikan teu ngartina bae ge. Menang pahala. Lempangna melangkahkan kakinya keluarnya dari rumah dalam rangka untuk ditolabil ilmi, jaminan ti Gusti Allah kal mujahid.
Sehingga Rasul mengatakan, man kharaja li talabil ilmi kal mujahid. Barang siapa keluar dari rumah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang jihad. In kana tuh, in mata syahidan, wa in ada di ujrotin wa ghanimatin. Apabila dia mati dalam keadaan sedang mencari ilmu, matinya mati syahid. Tetapi apabila dikembali lagi ke tempatnya, wa in ada di ujrotin wa ghanimatin. Lamun balik, maka baliknya membawa upah dan keuntungan, menang barakat. Benar? Jaeta. Kitu dibawa itu kain kafan oleh malak Jibril, diserahkan kepada baginda Rasul. Dihitung oleh baginda Rasul, ada berapa lembar ini kain kafan. Ternyata ada 5 lembar untuk baginda Rasul, untuk Sayyidatina Khadijah, untuk putri tercinta Sayyidatina Fatimah, untuk Sayyidina Ali, dan untuk Sayyidina Hasan. Cucu Nabi yang satu tidak kebagian. Sehingga Nabi bertanya, mana satu lagi untuk cucuku Jibril? Dijelaskan oleh Jibril, cucumu akan mengalami kematiannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dengan yang disebut tragedi Karbala. Terus dijelaskan ku Gusti Allah ka baginda Rasul. Sehingga itulah takdir yang telah ditentukan oleh Allah, benar terjadi. Seperti halnya malam ini, karena takdir Allah lah. Harapan daripada panitia punten-punten mengharapkan kedatangan Habib Umar, karena ada satu halangan tidak sampai, itu pun sudah merupakan takdir Allah. Takdir Allah. Hebatnya Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, bukan hanya habis harta kekayaan, tetapi sempat berdialog dengan baginda Rasul. Dikala Rasul pulang habis dakwah, kebetulan Sayyidah Khadijah dalam keadaan sedang menggendong dan sekaligus menyusui anak tercintanya Sayyidatina Fatimah. Kata Rasul, assalamualaikum, dijawab ku Siti Khadijah, waalaikum. Isok itu ngajawab salam salaki. Lala salaki balik di masjid, cek salakina assalamualaikum. Kuma cek indungna, waalaikumsalam. Semangat. Barang dibuka, ije bapak dia. Ya benar. Bener baik. Tapi Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah tidak demikian. Dijawab itu salam daripada baginda Rasul, waalaikumsalam. Kemudian diambillah Sayyidah Fatimah dari gendongan Sayyidah Khadijah, diletakkan di tempat tidur, yang kemudian terjadilah dialog antara Siti Khadijah dengan baginda Rasul, sehingga tidak terasa Rasul tidur di pangkuan Siti Khadijah. Di saat Rasul tidur, baginda Rasul terjaga dari tidurnya karena ada kucuran air mata yang jatuh daripada Siti Khadijah. Cek bahasa ramah hudang, karena kahudang kan tetesan air mata Siti Khadijah. Melihat Siti Khadijah menangis seketika baginda Rasul, wahai Khadijah, menyesalkah engkau bersuamikan aku? Kaduhung gitu, boga salaki aing anungan bisa nyusahkeun doa, sehingga harta kekayaan habis, orang yang tadinya hormat kepada kamu jadi benci. Apa jawab Siti Khadijah? Maaf ya Rasulullah, bukan itu tangisan kucuran air mata yang menetes pada kesempatan ini. Tetapi yang aku tangisi
adalah kekhawatiranku manakala setelah wafat ini engkau tetap berjuang. Setelah meninggalnya aku, engkau tetap berjuang. Sementara harta kekayaan sudah habis. Mau siapa lagi yang akan menolongmu, wahai Rasul? Maka aku pesan, wahai Rasul, dikala engkau masih berjuang dakwah dalam Islam ini, sampai menyeberangi kali, menyeberangi lautan, dan seandainya tidak ada alat untuk menyeberangi itu kali, untuk menyeberangi lautan, galilah kuburanku, wahai Rasul. Jadikanlah tulang-tulangku ini untuk alat menyeberang kali atau lautan tersebut. Kira-kira ayat di Sigondang oleh itu. Ayat tuh. Takut. Lamun ayat wae age hiji. Teruskan. Seperti itulah. Maka wajar apabila wafatnya Siti Khadijah sekali lagi membuat Nabi mengalami kesedihan yang luar biasa, sehingga diabadikan oleh para ahli sejarah. Dalam hal ini para ulama dikenal dengan Amul Hazan, tahun kesedihan. Di balik kesedihan inilah Allah membuat berjuta hikmah dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Sehingga ulama-ulama tafsir mengatakan bahwa terjadinya Isra wal Mi'raj merupakan tasliyah kepada Nabi, merupakan hiburan kepada Nabi, merupakan panyombo kepada Nabi yang dalam saat itu hatinya dalam gundah, saat itu hatinya dalam keadaan sedih, dalam keadaan terpukul. Maka Allah menghibur dengan peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Aya bae hikmahna, Bang. Maka di balik kesedihan pasti ada kegembiraan. Ulangan sedih lah, pasti ada kegembiraan. Sehingga dengan Isra dan Mi'raj inilah Nabi terhibur. Tetapi di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj pula banyak hikmahnya. Kurang lamun maji kitab Dardir, dipercaya kitab Dardir itu dia. Tuh. Ini yang ngomong mah peringatan Isra wal Mi'raj Dardirna tadi dibaca. Bahula berkura letik doangna eta para kolot urang nganyatakeun can sah lamun memperingati Isra wal Mi'raj teu maca Dardir. Teu maca Dardir. Di dalam kitab Dardir, di saat Nabi melaksanakan Isra, apa yang terjadi? Atas bimbingan malaikat Jibril, Nabi di saat perjalanan Isra-nya sebentar suruh berhenti di satu tempat. Cek Jibril sholat di dia, tuh kan? Tah sholat, beres sholat ditaros nyaho henteu anjeun Muhammad di mana ieu salat keterang. Terus salat deui sampai ke Masjidil Aqsa. Di balik itu semua ada hikmahnya. Sebab yang ditempati salat oleh Nabi adalah suatu tempat-tempat yang penuh sejarah. Mengandung hikmah bahwa kita sebagai umatnya jangan sampai melupakan sejarah. Jangan sampai kita melupakan sejarah. Termasuk sejarah inilah Isra wal Mi'rajnya yang kita peringati pada malam ini, yang mudah-mudahan menjadikan wasilah untuk kita selamat baik di dunia wal akhirah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Isra wal Mi'raj sebuah perjalanan yang luar biasa, sehingga cek tadi Nabi sampai diperlihatkan oleh Allah alam neraka,
yang ternyata di dalamnya alam neraka penduduknya mayoritas adalah orang-orang fakir. Diceritakan itu kepada para sahabat, ra'aitu aksara ahliha al-fuqara. Saya melihat kebanyakan penduduk neraka adalah orang-orang fakir. Sehingga para sahabat pada waktu itu bertanya, minal mal ya Rasul, apakah fakirnya tina harta Rasul? Koleas terokok tebeas. Cek Rasul, lah bukan. Kefakiran yang dimaksud di situ adalah minal ilm, fakir daripada pengetahuan, fakir tina ilmu, fakir tina panganya alias odok bin bodoh. Jadi penduduk neraka kebanyakan orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh. Kenapa? Orang-orang bodoh. Punten 1000 punten. Orang bodoh sekalipun ibadah. Sehingga kata Rasul, lau anna rajulan abada ibadata malaikatis samawati bighairi ilmin kana minal khosirin. Seandainya ada seorang manusia ibadahnya seperti ibadah para malaikat di langit, tetapi bighairi ilmin, ibadahnya tanpa dengan ilmu, kana minal khosirin, dia akan menjadi orang yang rugi. Lamun cek bahasa Cikodang mah loba gawe tapi teu ka eta ku sebab teboga ilmu. Sebab teboga ini, sholatnya sosolatannya, puasanya puasaan, hajinya hajian, karena tebarang dibarangi kuil. Sehingga Sayyidul Ruslan di dalam kitab Jubatnya, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang-orang yang beramal tanpa dengan ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Ilmu amalnya tidak diterima, alias ditolak ku Gusti Allah. Naudzubillah. Maka luar biasa ya, para ibu-ibu yang selalu semangat ke majlis taklim. Majlis taklim A hadir ibu-ibu, majlis taklim B hadir ibu-ibu, majlis taklim C hadir. Sehingga hadirnya di berbagai majlis taklim, ibu-ibu boga seragam lagi ayat 7 nah. Majlis taklim dia boga seragam, majlis taklim itu boga seragam nah, majlis taklim itu boga seragam nah. Alhamdulillah. Tapi mbawak belurna saha? Mbawak belurna saha? Salaki. Terus semangat dalam rangka mencari ilmu. Hanya perlu kita ketahui ilmu yang manakah yang pertama, ilmu apakah yang harus didahulukan dalam mengajinya. Apakah ilmu yang piserius? Dalam hal ini Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Daud. Cek Gusti Allah, ya Daud ta'allamil ilman nafi, belajarlah engkau ilmu yang bermanfaat. Mendapatkan perintah Nabi Allah Daud untuk belajar ilmu yang bermanfaat. Spontan Nabi Daud bertanya, ya ilahi fama ilmu nafi, wahai Tuhanku, apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat itu? Naon anu disebut dengan ilmu yang bermanfaat? Maka dijawab oleh Allah, kata Allah, anta rifa adomati wa jalali wa kibriyai. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghantarkan engkau makrifat, ilmu yang menghantarkan engkau kenal kepada keagungan Allah, kemuliaan Allah, kebesaran Allah. Itulah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Sebab di mana manusia ngerti Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia, Allah Maha Besar, Allah Maha segalanya, yakinlah dia akan takut kepada Allah. Yakinlah dia akan takut kepada Allah.
Manakala seorang hamba sudah merasakan dalam hatinya ketakutan kepada Allah, maka yakin pula dia akan mau ibadah kepada Allah. Itulah. Sehingga para ulama seperti diantaranya Ibnu Ruslan di dalam kitab yang sama Jubat mengatakan awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Pertama yang wajib pada manusia adalah ma'rifatul ilahi, kenal heula ka Gusti Allah. Diajarkan oleh ulama-ulama kita, oleh guru-guru kita, rukun iman, rukun Islam, terus ditingkatkan kunaon ku akidah 50 wujud kidam bapa mukhalafatul hawadis dan seterusnya, anu wajib ka Gusti Allah, anu mustahil ka Gusti Allah, anu jaiz ka Gusti Allah, anu wajib ka Rasul, anu mustahil ka Rasul, anu jaiz ka Rasul, sehingga disebut akidah 50. Eta tah anu wajib pertama untuk anak-anak kita. Maka apabila sudah mengenal Allah, mengenal akidah 50, insya Allah dia akan jadi manusia yang makrifat kepada Allah. Lamun jalma geus makrifat ka Gusti Allah, sieun ka Gusti Allah. Sieun ka Gusti Allah. Mual bertindak semaunya, mual melakukan semaunya, mual melangkahkan semuanya, mual berbuat semaunya. Karena merasa dirinya diperhatikan oleh Allah, merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah. Paham, Bu? Paham? Tuh. Baheula aya santri. Aya di santri. Aya. Santri zaman baheula balik di Kobong, lulus masantren. Bingung cek santri. Mereka pabrik aing teu boga ijazah. Bener. Ini zaman baheula ieu mereka pabrik aing teu boga ijazah. Rek dagang aing teu boga modal. Rek ka sawah teu boga sawahna. Ngalamun eta ki santri di pinggir cai. Di balik lamunannya tuh, dia terjaga, tersadar. Mana lamun cek di urang mah aya buah kacapi ka bawah cai. Spontan eta kacapi diambil, dicakep ku manehna. Tanpa sadar, secara refleks eta kacapi di dahar. Menang sabelah, habis sebelah eta kacapi inget manehna. Ieu kacapi nu di dahar ku aing boga batur horengan. Boga batur. Tapi boga saha. Akhirnya eta ki santri nuturkeun jalur cai di teangan di mana ieu anu aya tangkal kacapi. Pasti moal jauh ti cai. Terus dipapah, bener aya kebon. Di dalamnya ada satu pohon buah kecapi yang salah satu dahannya ke kali. Bener terbuahan. Asuplah kaki santri ke kebon. Kagak ke kebon. Kebetulan di eta kebon aya saung nongkrong aki-aki geus kolot. Aya aki-aki nongkrong. Hah? Aki-aki geus kolot. Aki-aki geus kolot cek urang, cek nini mah ngora bae. Nah. Kitu deui nini cek urang, cek aki-aki mah waduh cewek dari mana dia? Sebabnya kalau sakitotun lakitotun tiap-tiap aya nu ragab pasti aya nu mulung. Cek urang nini ke cek aki-aki mah woi gelis kana. Kan kitu eta, kullu sakitotin lakitotun. Tiap-tiap anu jatuh pasti aya nu mulung. Diteangkeunlah eta si aki-aki ku si santri. Dengan sopannya ki santri, sehingga sebelum ngobrol dia mengucapkan assalamualaikum, dijawab ku aki-aki waalaikumsalam, maaf ke mengganggu. Aya naon saeb?
basa-basi atuh itu yang silaturahmi baik biasa Pak di bawah lagi basa-basi diobrol bahwa si santri manggih buah kacapi kabawa ucai di dahar karak menang sabelah tak sabelah deh bukti naki mohon dihalalkan sebelah kecapi yang sudah masuk ke dalam perut. Tuh. Kumaha waleran jeung jawaban si aki-aki. Maaf santri. Aki tidak bisa menghalalkan. Karena buah kacapi ini bukan milik Aki. Aki di sini hanya sekedar penunggu kebunnya. Siapa pemiliknya Aki? Tuh di kota begitu. Namun cukup di Jakarta. Kira-kira lamun urang dikitu bendeknya kedua ke Jakarta najis najis tetapi lagi-lagi ki santri sekali karena kesemarifat ka Gusti Allah kenal ka Gusti Allah sehingga membuat keimanan dan keyakinannya sangat kuat sieun ka Gusti Allah minta alamat ka eta aki-aki, tolong aki, minta alamatnya di mana ini si pemilik kebun Jakartanya. Dijelaskan ku si aki Jakartanya di anu. Berangkatlah itu ki santri ke Jakarta. Demi untuk minta halal sebelah buah kacapi. Sesuai dengan alamat yang diberikan oleh aki-aki tersebut, sampailah itu ki santri ke rumah sang pemilik kebun yang ada di kampungnya itu. Ternyata luar biasa. Di dalam imahna ge lain sa imah-imahna. Imahna di pagar luhur. Biasa kan di makayang make pagar laluhurnya. Laluhur. Selain di pagar area penjaga. Namun kuari manaon? Satpam. Masuklah ke santri dengan lagi-lagi mengucapkan assalamualaikum disambut oleh satpam. Waalaikumsalam. Ada apa dek? Pengen ketemu bapak. Oh bapak masih di kantor. Kapan pulangnya? Nanti sore. Kira-kira kurang baik nungguan. Hapet. Mending balik. Tetapi sekali lagi ki santri yang sudah ma'rifat kepada Allah, kenal kepada Allah, dengan keteguhan hatinya untuk meminta halal sebelah kecapi yang sudah menjadi darah daging tersebut. Ditunggulah sang tuan rumah sampai sore. Sanggeus sore bener turun eta nu boga imah tina mobil wan luar biasa mewahna. Disamperin ku ki santri, dijelaskan apa tujuannya. Kumaha cek tuan rumah alias sang pemilik kebun kacapi teh, siap akan bapak halalkan itu sebelah kecapi yang sudah menjadi darah daging kamu, asalkan kamu siap menebusnya. Ki santri penasaran apa yang harus saya lakukan untuk menebus sebelah kecapi tersebut. Wahai bapak, kata sang tuan rumah, kamu harus mengabdi di sini selama 3 tahun. Kamu harus jadi pembantu di sini selama 3 tahun. Pikeun ngahalalkeun setengah sabelah kacapi kodo jadi pembantu 3 tahun. Kira-kira orang Cigondang aya daek haram jadah amat merenya. Oh haram sebelah kacapi bae. Tapi apa yang dilakukan oleh ki santri sam'an wa ta'atan, ki santri siap mematuhi apa yang diberikan oleh sang pemilik kebun tersebut. Kata ki santri, siap saya mengabdikan menjadi pembantu di rumah ini, apapun tugas saya. Yang penting halalkan sebelah kecapi yang ada di dalam perut saya, bahkan mungkin sudah menjadi darah daging saya ini. Singkat cerita, menanglah 3 tahun. Seberapa? 3 tahun. Menang 3 tahun ki santri nagi didatangan eta si bapak. Cek ki santri, wahai bapak, sang pemilik kebun kecapi,
Kiranya saya di sini sudah 3 tahun sesuai dengan perjanjian. Mohon halalkan kecapi. Mohon halalkan. Apa jawab sang tuan tersebut? Apa jawab sang pemilik kebun tersebut? Tidak. Belum bisa saya halalkan wahai Ki Santri sebelum engkau memenuhi satu syarat lagi. Penasaran karena mas uramanya pohar kacapi sabelah baik. Tetapi dengan hebatnya keimanan Ki Santri, kata Ki Santri, silahkan apa yang harus saya lakukan demi untuk halalnya sebelah kecapi yang sudah menjadi darah daging saya ini wahai Bapak. Cek sang pemilik kebun, akan saya halalkan itu sebelah kecapi yang sudah menjadi darah daging kamu apabila kamu siap menikahi putri saya. Kira-kira ain dai. Kalau dibur dai. Akan saya halalkan sebelah kecapi yang sudah menjadi darah daging kamu apabila kamu siap menikahi anak saya. Tapi Ki Santri yang penuh dengan keimanan, yang sudah marifat kepada Allah, tidak menampakkan kegembiraannya, tidak menampakkan kesenangannya. Dia cuek-cuek saja dengan tawaran itu. Bahkan yang justru ngomong adalah sang pemilik kebun. Wahai Ki Santri, jangan dulu gembira engkau akan menikahi anak saya, putri saya. Perlu engkau ketahui, putri saya yang akan saya tikahkan dengan kamu demi untuk menebus sebelah kecapi tersebut. Anak saya dalam keadaan tanpa daksa, teu bisa lempang lumpuh, teu bisa neuleuh karena buta, torek celikna, bisu teu bisa ngomong. Kira-kira aya nu daya kitu. Boga pamajikan lumpuh, boga pamajikan buta, boga pamajikan torek, boga pamajikan bisu. Daya kitu. Aya dek tuh. Hah? Benar. Didoakeun dia poe. Oh. Dahek semua. Siap enggak kamu wahai Ki Santri? Kata sang pemilik kebun. Siap apapun yang ditugaskan untuk saya, asalkan Bapak menghalalkan sebelah kecapi. Oke, kalau begitu kamu siap. Singkat cerita, terjadilah akad nikah antara putri sang pemilik kebun dengan Ki Santri tersebut. Terame akad nikah lagi, cukup saksi. Sehingga di dalam akad nikah yang sangat sederhana, di akadan ku walinya langsung, kata sang wali alias sang pemilik kebun, jawaztuka wa ankahtuka. Aku nikahkan dan aku kawinkan engkau kepada putriku bernama si Anu dengan mas kawin pokolor jeung eusinya. Atunya naon? Dengan mas kawin sebelah kecapi. Cek Ki Santri kobil tu nikah bimahri sabelah kecapi. Sabelah kecapi. Setelah selesai akad nikah, kata sang mertua, lain dari korima bahasan nubuka kebon, lain sang mertua. Wahai anak, itulah kamar istrimu. Silahkan masuk. Dipersilahkan Ki Santri untuk memasuki putrinya yang sekarang sudah menjadi istrinya. Masuklah Ki Santri. Tetapi Ki Santri tidak nyelonong begitu saja, dikeprok dulu itu pintunya sambil mengucapkan Assalamualaikum. Begitu mengucapkan Assalamualaikum, apa yang terjadi? Ternyata dari dalam ada sautan, dari dalam ada jawaban dengan suara yang sahdu, dengan suara yang sendu, menjawab salam. Waalaikumsalam. Kumaha Ki Santri menang jawaban salam gitu, asup ke kamar, balik deui.
balik, sehingga menjadi pertanyaan dari sang mertua tersebut, kenapa nak kembali lagi? Itu kan istri kamu. Ayo terus masuk. Bagaimana kata Kisandri? Itu bukan istri saya, Bapak. Kata Bapak, istri saya bisu, tetapi yang di dalam kamar bisa menjawab salam saya. Berarti jelas itu bukan istri saya. Ayat kira-kira lelaki begitu di dia. Najis doa. Ulah-ulahan geus dikawinkeun kitu, can dikawinkeun ngarojol kae ke kamar. Nya. Ulah-ulahan geus dikawinkeun, can dikawinkeun ge colonong moal bae. Bapana cicing bae deui, mentang-mentang sekedar jarcok. Lamun aya model kitu di dia, berarti ka bapana kitu, bapana dayus. Salah satu latar hulul jannah. 3 kelompok tidak akan masuk surga. Di antaranya adalah dayus, membiarkan anaknya melakukan kemaksiatan. Tidak peduli dengan anaknya melakukan kemaksiatan. Dibawa usaha los, yang penting aing menang jarcok. Ayah kira-kira. Terus kon. Mana Haji Agung? Haji Agung bisa lah ya. Ada yang ikut terus kan sampai ke mana? Jadi kata Kisandri, bukan istri saya itu Bapak. Istri saya kata Bapak bisu, istri saya kata Bapak lumpuh, tapi ini bisa membukakan pintu sambil mengucapkan salam. Jelas itu bukan istri saya. Hebatnya itu orang yang sudah makrifat kepada Allah. Hebatnya itu orang kalau sudah imannya sempurna. Apa yang disampaikan oleh sang mertua? Dijelaskan oleh sang mertua, betul nah istri kamu lumpuh, betul nah istri kamu bisu, betul nah istri kamu tuli. Tetapi itu bahasa saya hanya bahasa kiasan saja. Bisu dalam arti istri kamu tidak pernah seumur hidupnya ngomongin kejelekan orang lain. Sehingga seperti mulutnya terkunci, seperti mulutnya bisu, tidak bisa ngomong kecuali dia berbicaranya dengan Al-Quran, kecuali dia berbicaranya dengan dalail, kecuali dia berbicaranya dengan kitab-kitab. Tidak pernah dia iseng ngomongin kejelekan orang. Paharti. Terus kata Bapak, istriku adalah sosok wanita yang lumpuh, tapi dia tadi bisa membukakan pintu dan berjalan seperti perempuan biasa yang normal. Betul, nah. Saya katakan bahwa istri kamu lumpuh. Dia tidak pernah melampahkan kakinya ke mall. Dia tidak pernah melangkahkan kakinya ke pasar. Dia tidak pernah melangkahkan kakinya untuk kemaksiatan. Tetapi dia langkahkan ke kakinya ke majlis taklim, ke tempat-tempat yang baik, ke silaturahim dan lain-lainnya. Maka sepertinya kakinya itu adalah kaki yang lumpuh. Begitu juga saya katakan, kata sang mertua, istri kamu adalah tuli. Karena dia seharian di dalam kamar tidak pernah mendengar omongan-omongan yang jelek. Maka semenjak saya tahu bahwa anak saya seperti itu, terpikir siapakah yang mendapat, siapakah jodohnya. Saya merasa sayang kepada putri saya yang punya kelakuan seperti itu, yang luar biasa, yang tidak biasa dilakukan oleh wanita-wanita lain. Tetapi alhamdulillah Allah mengirimkan jodohnya ke sini. Saya yakin engkaulah nak jodohnya, karena hanya sebelah kacapi engkau minta dihalalkan, bahkan sampai mengorbankan waktu 3 tahun dan seterusnya. Yakinlah engkau adalah jodoh terbaiknya daripada putri saya. Tuh, nu bener mah dikawinkeunna ge nu bener deui. Nu goblok kawinna jeung nu goblok.
Jablay kawin jeung cekurang dia karena cekulah. Nah itu bukti. Itu bukti. Sehingga wajarlah kalau kisantri menjaga dari makanan-makanan haram, sehingga dia tidak pernah memasukkan satu kecil pun sedikit pun makanan yang haram ke dalam perutnya. Manakala dia punya anak, maka anaknya pun menjadi anak yang jaminannya anak soleh. Konon ini cerita tidak lain, Kisantri adalah seorang ulama besar, seorang ayah daripada ulama besar, yaitu tidak lain ayahnya daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi wajar lamun Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran karena bapaknya seperti itu. Tidak aneh, bahkan dalam satu riwayat Imam Syafi'i dikandung oleh ibunya dalam usia 4 tahun. Hai orang Cigondang, umurnya 4 tahun. Hah? Tuh, baru-baru 4 tahun, dulu-duluan ada sejuru. Nah, tuh. Kawin kamari, jadi sukses, reneh. Kuma zaman canggih dia. Astagfirullahaladzim. Baru-baru 4 tahun baru. Sehingga sang ibu daripada Imam Syafi'i tersebut suka berdialog. Wahai nak, segeralah keluar. Cek bahasa orang Cigondang aing geus kesel yang ngandung dia 4 tahun. Geus capek manusiawi kan. Ulah-ulah pun 4 tahun, 8 bulan ya geus kawalahan. Nang karat teu ngeunah nang kuban komo nya. Lempang berat diuk. Pokoknya mah bapana geus kesel deui. Komo 4 tahun. Dengan karomahnya Imam Syafi'i menyatakan kepada ibunya, wahai ibu tolong sebentar lagi, karena aku di dalam janin ini belum selesai menghafal Al-Quran. Nek percaya sabodoh kan. Yang pasti seperti itu. Wayahna sabar ibu. Can anggeus ngapalkeun Al-Quran. Maka wajar umur 7 tahun geus hafal Al-Quran. Si orang di jero beuteungna geus hafal. Itulah manusia pilihan Allah. Itulah manusia pilihan Allah. Nah, maka tidak aneh dikala Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj dari langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 sampai ke Mustawan, Nabi melihat seorang laki-laki dalam keremangan cahaya-cahaya aras. Sehingga Nabi bertanya, Nabi, apakah itu Nabi? Langsung ada jawaban, bukan. Malakun, apakah itu malaikat? Bukan. Man huwa? Lantas siapa dia? Begitu terhormatnya dia ada di Mustawan, bertetangga dengan tempatnya Allah. Coba seorang nama kita deh guys. Padahal dia bukan seorang nabi, bukan seorang malaikat, tetapi Allah tempatkan dia di alam Mustawan dalam keremangan cahaya-cahaya aras. Siapakah itu? Dijawab dengan suara yang tanpa wujud. Hada rajulun kana fid dunya lisanuhu rabbun bidzikri. Dia adalah seorang laki-laki yang waktu hidupnya di alam dunia selalu basah mulutnya dikir kepada Allah, sehingga tidak keluar dari mulutnya omongan-omongan yang ngaco, omongan-omongan yang keji, omongan-omongan yang kotor. Bahkan kuari masuk loba omongan anu ngajual agama. Dengan lantangnya dia memperdagangkan ulama, tetapi dia dengan cara mencaci maki. Awas, hati-hati. Ulama mengatakan, mengingatkan terlebih dahulu kepada kita, cek ulama lupa musakirin bisoleh adorru ala ummati mutajahirin bil miskin. Loba naon ngaranna? Omongan-omongan dikemas dengan omongan yang bagus, tapi ternyata lebih
berbahaya daripada kefasikan, lebih bahaya daripada kemunafikan. Hati-hati, Kon. Nah, jadi si laki-laki tersebut, malaikat bukan, nabi bukan, tetapi hada rajulun kana fid dunya lisanuhu rabbun bidzikrillahi ta'ala. Dia seorang laki-laki yang di alam dunianya selalu basah lidahnya dikir kepada Allah. Isok dikir. Lelah. Ngisi. Ya. Padahal Pak, padahal Bu, jangankan orang yang di neraka, yang di surga pun akan menyesali manakala dia di alam dunianya kurang dikir. Sehingga Nabi mengatakan, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala marrah, illa ala sa'ah marrat bihim lam yadkurismallah fiha. Tidak ada kerugian, Allah kadohum, Allah penyesalan bagi orang-orang yang sudah masuk ke surga, kecuali dia menyesal ada kesempatan, ada waktu di alam dunia tidak dipakai dikir oleh dia. Kaduhum, senajan geus asup ka surga. Kenapa orang ahli surga saja menyesal dengan tidak berzikir kepada Allah waktu di alam dunia? Karena pahala berzikir luar biasa. Luar biasa. Bahkan tidak hanya zikir yang ribuan, yang satu kali saja diberikan kesempatan oleh Allah untuk membaca tasbih, tetapi dia tidak membaca tasbihnya, akan merasa menyesal. Latan jumanna, akan menyesal kamu. Bitasbihatin wahidatin lam yusabbihuha fid dunya, akan menyesal kamu dengan diberikan kesempatan satu kali tasbih, tetapi oleh kamu tidak dibacanya itu tasbih. Nyesel ke di akhirat, nyesel di alam kubur. Sekarang kita tidak ada rasa penyesalan, diberi kesempatan ku Gusti Allah. Naon lewat umpamanya bersin hayang kawin tuh, isok kamu kan alhamdulillah tuh, isok nonton itu. Yang tidak mengucapkan alhamdulillah padahal telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengucapkan alhamdulillah, latan dumanna dia akan menyesal. Akan menyesal. Apakah diberi kesempatan yang banyak untuk bisa berzikir tapi tidak dipakai oleh dia, akan lebih menyesal. Itu satu. Nomor keduanya, bahwa si laki-laki yang menjadi keanehan bagi Nabi di saat melaksanakan Mi'raj, sampai dia diposisikan, ditempatkan di mustawan, ternyata dia seorang laki-laki waktu di alam dunia, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya selalu terikat, hatinya selalu berindukan masjid, sehingga tidak ada kamusnya apabila dia tidak berjamaah. Tidak ada kamusnya dia meninggalkan berjamaah, karena hatinya selalu cinta, selalu rindu, selalu kangen dengan masjid. Geus lamun hayang dimuliakeun ku Gusti Allah, ulah eureun berjamaah. Ieu mah adan mengelung ngelehkeun Masjidil Haram. Harus adan digeleun nanti indik nu berjamaah juara bertahan. Eta keneh. Tuh, nu adan eta, nu kombat eta, nu imam eta. Tuh. Paling dipuri budak leutik ditambahan. Tuh, nulis hati-hati, bakna tinggal dua, pomo lamun subuh. Wah, tuh. Tuh. Masya Allah. Padahal jaminannya seperti itu. Mu'allaqun bil masajid, selalu kangen. Bukti kangennya dengan masjid, tidak pernah meninggalkan berjamaah. Tidak pernah meninggalkan berjamaah. Luar biasa, Pak. Luar biasa itu fadilah berjamaah. Dijelaskan di dalam syarat kitab Kifayatul Atiyah. Ada sebagian ba'dul ulama diberikan kasat, diberikan keterbukaan untuk menyaksikan dialognya Allah dengan malaikat. Allah memanggil malaikat. Kata Allah, wahai malaikat kesini,
turun kamu ke Cigondang, tolong koreksi di musolanya tuh, tentang berjamaah. Tuh. Silahkan buka Akia. Turunlah malaikat tersebut atas perintah Allah ke Cigondang memperhatikan jamaah. Setelah diperhatikan oleh malaikat, kembali malaikat lapor kepada Allah, Allah, saya telah turun memantau berjamaah yang ada di kampung Cigondang. Kumaha cek Gusti Allah? Dijelaskan oleh malaikat, imamnya kieu, makmumnya kieu, singkatnya tidak masuk sholatnya. Cek Gusti Allah, coba perhatikan bacaan imamnya baik, ulah makmumnya. Turun di malaikat memperhatikan bacaan imamnya, lapor malaikat ke Gusti Allah, sarua imamna jeung makmumna 11-12. Imamna wala jolin, imamna ge wala jolin. Uli jejak. Cek Gusti Allah turun dari malaikat, perhatikan barisanana. Turunlah malaikat memperhatikan barisanana. Lapor ke Gusti Allah, kumaha malaikat barisanana ge acak kadut Gusti. Eleh ku pasukan Paskibra. Pasukan Paskibra kan rapi, tetapi berjamaah di Cigondang acak kadut. Kumaha tanggapan Gusti Allah? Saksikan oleh kamu malaikat, itu berjamaah yang di kampung Cigondang tetap saya terima sholatnya karena melihat berjamaahnya. Nepi kadinya eta. Bila aku gitu-gitu masih dayak pekan berjamaah pamustungan. Iya, sampai gitu. Sehingga cepos di Allah, alaikum bil jamaah fa inna yadallah ala jamaah. Anugerah Allah, rahmat Allah akan dilimpahkan kepada jamaah. Maka alaikum bil jamaah, ayo laksanakan sholat berjamaah. Itulah hebatnya. Makanya si rojul, si laki-laki ini karena hatinya selalu terpaut dengan masjid, selalu rindu dengan masjid, tidak pernah tinggal berjamaah, selalu berjamaah, maka diangkat oleh Allah tempatnya di mustawa. Nomor ketiga, sehingga si rojul mendapatkan keistimewaan ini, la yastasibanna liwalidah. Seumur hidup dia tidak pernah marah kepada kedua orang tuanya. Belum pernah dia ngambekkan jadi kolotnya, apalagi sampai mencaci maki, belum pernah. Maka itulah yang menjadikan hormat terhormatnya si laki-laki oleh tiga hal: selalu dzikir kepada Allah, selalu merindukan masjid, selalu hormat kepada kedua orang tuanya. Maka Allah angkat derajatnya, padahal dia bukan seorang nabi, bukan seorang malaikat, hanya manusia biasa. Tetapi karena itulah kan hebat hebat. Di zaman baginda Rasul yang namanya berjamaah, Pak, luar biasa. Sehingga kalau bapak ibu pernah ke Madinah, ke Masjid Nabawi, menyaksikan di Madinah ada yang namanya mihrab Abu Bakar, ada yang namanya mihrab Umar, ada yang namanya mihrab Utsman, ada yang namanya mihrab Ali. Kenapa Nabi menjadikan mihrab itu? Tidak lain untuk mengabsen para jamaahnya, untuk meneliti para jamaahnya, sehingga orang yang biasa ada di mihrab Abu Bakar tidak boleh pindah kepada mihrab yang lainnya. Begitu juga yang biasa di mihrab Umar tidak boleh pindah. Maka dikala Nabi beres berjamaah, assalamualaikum, melihat ke belakang. Kalau ada yang kosong, umpamanya di mihrab Abu Bakar, langsung itu Nabi bertanya, wahai Abu Bakar, siapakah yang itu tidak hadir? Dan kenapa dia tidak hadir? Abu Bakar harus bisa menjawab siapa yang tidak hadir itu dan kenapa tidak hadir itu. Dijawab Abu Bakar, yang tidak hadir namanya Mang Ano Rasul. Kunaon teu hadir? Oh, dia boga hutang, pusing Rasul. Harus tahu masalahnya. Dia kerja udak-udak bang keliling, sehingga lamun kita masih bisi panggis jeung bang keliling. Makanya tidak berja. Bang Emok,
Ayo, ade kage. Tuh. Nah, apakah Rasul hanya sebatas itu saja? Hanya sebatas itu saja Rasul? Tidak. Tidak hanya sebatas itu. Rasul memberikan solusi. Rasul memberikan solusi. Sehingga kata Rasul, wahai para sahabatku, Mas, adakah di antara kalian yang memiliki rezeki yang lebih? Itu tah karak seorang pemimpin. Tidak hanya menanyakan doang. Kurang mangan bisa nanya kurang kesehatan berjamaah karena kan gitu doang. Tapi Rasul dengan cerdasnya, sehingga kata Rasul, wahai para sahabatku, siapakah di antara kalian yang memiliki rezeki yang lebih? Siapakah di antara kalian yang memiliki rezeki yang lebih? Mari kita bantu sahabat kita yang sedang dijerat oleh Bang Emo. Gitu. Benar sengaja itu. Bang Emo. Maka yakinlah dari sekian itu ada sahabat. Khususnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar, ada Rasul. Berangkatlah membesuk itu si sahabat yang tidak berjamaah tadi. Diberikanlah itu bantuan. Mudah-mudahan kata Rasul, ini dari kami mengurangi beban yang sedang kamu alami. Itu ngomong kio, sebayar hutang. Tidak ada bahasa seperti itu dari Rasul, tetapi dengan bahasa yang lunak, dengan bahasa yang indah. Nih, mudah-mudahan bisa meringankan beban. Itu eta ti Rasul. Jagi sok berjamaah deui. Ngalieup deui Nabi sabada salam. Umpamanya di mihrab Abu Aus wa Umar, aya kosong ditanyakeun, siapa itu Umar yang tidak hadir berjamaah dan karena apa? Kudu bisa ngajawab Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang tidak hadir bernama Mang Anu, teu hadirna karena pasea jeung pamajikanana. Aya nu kitu aya. Karena pasea jeung pamajikan teu hadir berjamaah. Kunaon sampai pasea cek Rasul? Pasti di pakaian. Karena lamun salakina berjamaah pamajikana talanjang di imah teu boga baju. Sabalikna kitu. Lamun pamajikana berjamaah salakina talang. Jadi baju nangan hiji. Lagi-lagi Rasul memberikan solusi. Siapa di antara kalian yang punya pakaian lebih? Diomongkeun itu. Datang Rasul. Sehingga apa yang terjadi dengan kebaikan Rasul tersebut, Rasul tidak capek-capek dakwah, cukup dengan begitu saja, sehingga banyak orang yang beriman karena simpatinya Rasul terhadap umat. Nah, berjamaah mudah-mudahan dengan hikmah peringatan daripada Isra wal Mi'raj pada tahun ini kita bisa meningkatkan sholat berjamaah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.